firman Tuhan yang kami dengar itu boleh terus berbicara kepada setiap kami, boleh kami praktekkan di dalam hidup ini sehingga kami bisa berubah Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu supaya apa yang keluar dari mulut bibir ini itu firman Tuhan yang sesuai dengan hati Bapa. Berkati setiap kami akan belajar firman Tuhan. Kami mau duduk dengan tenang, kami berikan perhatian kami mau membuka hati kami Tuhan, supaya kedatangan kami tidak sia-sia. Dan sebelum kami menikmati perjamuan kudus sebentar, kami belajar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, pagi ini kita ketemu lagi di minggu pertama bulan Agustus. Ya. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, saya ingin kita ucapkan lagi apa yang kita katakan sepanjang tahun, ya. Saudara menghadapi masalah yang ada. Ya. Saya tunggu sampai semua siap. Semua ikut mengucapkannya, ya saudara. Siap semua? Yuk kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Hadapi dan lawan masalah dengan bersedia. Kita berdiri, kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Silakan duduk. HP-nya taruh di mode pesawat, ya. Kemudian saudara, kita pagi ini akan belajar menang atas masalah. Ya, kita punya tema hadapi dan lawan masalah dengan kesucian. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan menang atas masalah. Ya, saudara, semua manusia di dunia ini punya masalah. Ya, ada masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Ya, saudara. Tadi kita tahu bahwa masalah yang ada di dalam kehidupan setiap orang itu beda-beda, ya, tidak sama. Misalnya kita lihat kalau semua manusia di dunia ini punya masalah, kita mau urut saja, kita mau mulai melihat bayi itu punya masalah. Walaupun dia masih bayi, masalahnya apa? Kalau dia lapar, berarti kan dia minta susu. Itu masalah. Coba mamanya diemin aja lapar, harapmu gak usah disusuin. Kalau dia minum susu formula, gak usah dibikinin. Itu kan jadi masalah buat dia. Cuma bayi ini belum bisa bereaksi apa-apa, bisanya cuma nangis. Ya. Jadi bayi itu punya masalah, saudara. Ya. Kemudian orang tua sama, orang tua juga punya masalah. Ya. Masalahnya apa? Kalau saudara yang umurnya sudah mulai masuk 50 ke atas, saudara, masalah itu mulai datang. Enggak seperti kita punya umur waktu masih di bawah 50, ya. Sedangkan orang-orang yang hidup sekarang ini saja umurnya masih muda sudah ada masalah. Ya, saudara, ada banyak anak-anak kecil bermasalah dengan ginjalnya sekarang, bermasalah dengan jantungnya, bermasalah dengan tekanan darahnya. Kenapa? Karena pola makannya sudah tidak sehat. Ya, jadi masalah ada dari bayi sampai orang yang tua. Kalau yang sudah tua masalahnya apa? Nyong-meronyong.
kakek tengah, duduk lama. Saya ini duduk di tempat yang keras. Bokong saya ini kayak wis gak kenyal, saudara. Jadi saudara, pedes ya, pedes bokong ini. Memang ternyata kalau saya pegang ya saudara, sudah enggak empuk gitu ya saudara. Nah, kalau saudara punya bokong belum seperti itu ya bersyukurlah. Nah, kemudian kita lihat lagi masalah di dalam kehidupan orang-orang kaya. Orang kaya jangan saudara pikir nggak ada masalah. Ada masalah. Ya, masalahnya macam-macam. Nah, orang yang kaya ada masalah. Orang yang miskin sama ada masalah. Iya kan? Nah, kalau mungkin orang kaya masalahnya kebanyakan uang sampai bingung mau diapain ini uang. Yang miskin nggak punya uang sampai bingung juga. Ya apa ini nggak ada uang? Ya. Masalah apa lagi? Orang yang punya kedudukan ya, sama orang yang tidak punya kedudukan ada masalah, sama. Yang punya kedudukan bingung ya, karena dia punya kedudukan akhirnya pengen korupsi ya, pengen korupsi terus. Saudara yang tidak punya kedudukan ya ada masalah, sama. Anak-anak yang sekolah ada masalah, yang sudah selesai sekolah ada masalah ya. Jemaat ada masalah, punya masalah. Pendeta juga punya masalah. Jadi kita lihat manusia di dunia ini tidak ada yang tidak mempunyai masalah. Dan saudara, semua mau masalahnya beres atau selesai. Ya Pak ya. Kalau saudara punya masalah, saudara mau beres nggak masalahnya? Mau. Nggak ada orang yang punya masalah. Ya sudah, aku hidup di dalam masalah, aku tinggal di dalam masalah, aku ada masalah, nggak apa-apa. Saudara, semua manusia yang punya masalah mau masalahnya selesai atau beres. Iya kan saudara? Nggak ada yang punya masalah. Nggak apa-apa udah, nggak apa-apa udah masalahnya. Nggak apa-apa, nggak selesai, nggak. Semua mau masalahnya beres. Nah, sekarang saudara, saya ingin ajak saudara buka Keluaran pasal 17 ayat 8 ya. Kita mau lihat contoh firman Tuhan. Ya, kita mau lihat contoh firman Tuhan Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-8. Saya tunggu sampai semua dapat, semua ikut baca. Ini ayat-ayat cuma sedikit ya. Kita baca, saudara jangan tutup di Keluaran itu, kita hanya akan lihat di Keluaran sampai nanti terakhir ada satu ayat di luar Keluaran yang akan kita baca. Keluaran 17 ayat 8. Saya tunggu semua dapat ikut baca ya. Semua dapat ikut baca. Nah, sudah dapat semua? Keluaran 17 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu iya, saudara, lalu datanglah orang Amalek. Ya, saudara, dikatakan dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ya, saudara, bahasa Indonesia masa kini menulis kemudian orang Amalek datang dan menyerang orang Israel di Rafidim. Nah, saudara, kalau saudara baca Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat 7, itu bangsa Israel baru saja mengalami mujizat. Kalau saudara lihat pasal 17 ayat 1 sampai 7, dari ayat 1 sampai 7 itu judulnya di Masa dan di Meriba. Kalau saudara baca ayat-ayat itu, bangsa Israel baru saja mengalami mujizat, ditolong oleh Tuhan, yaitu ketika mereka kehabisan air, mereka haus, mereka tidak punya air untuk diminum, mereka ada di padang gurun. Saudara coba kita bayangkan, orang yang ada di padang gurun kehabisan air. Ya, saudara di rumah saja kalau kehabisan air bingung. Apalagi di padang gurun yang cuacanya begitu panas, menyengat ya. Bisa sampai 50 derajat panasnya. Nah, saudara, mereka kehabisan air. Ya, walaupun kita tahu bangsa Israel di padang gurun itu dipelihara oleh Tuhan dengan begitu rupa. Kalau siang dikatakan ada tiang awan,
yang menudungi mereka sehingga panas terik matahari itu tidak terlalu menyengat. Tapi kita tahu dari pasir yang kena matahari di sekitar mereka itu tetap hawa panasnya naik. Ya, kalau malam dilindungi oleh tiang api sehingga dikatakan mereka tidak kedinginan. Tapi saudara, ketika mereka kehabisan air, Tuhan adakan mujizat. Nah, baru selesai ayat 1 sampai ayat 7 bangsa Israel mengalami mujizat. Ayat 8 dikatakan kemudian datang orang Amalek ke Rafidim dan menyerang mereka. Ya, saudara, kita lihat orang Amalek datang dan menyerang mereka, berperang. Nggak tahu apa penyebabnya. Alkitab tidak menulisnya. Apa penyebab orang Amalek ini datang dan menyerang orang Israel yang ada di Rafidim waktu itu. Nah, saudara, ayat-ayat selanjutnya dikatakan ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang di Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nah, saudara, ketika orang Amalek datang menyerang, Musa berkata kepada Yosua, ya, kalau kita boleh katakan, Musa memerintahkan Yosua. Musa menyuruh Yosua untuk apa? Untuk memilih orang-orang Israel. Ya, jadi disuruh memilih pasukan di antara orang Israel, sebab enggak semua orang maju perang, ya kan, saudara? Ya, dalam satu negara kalau perang enggak seluruh rakyat maju perang. Kayak Indonesia perang, yang maju duluan ya TNI, ya, angkatan bersenjata pasti. Nah, itu yang akan maju duluan. Nah, kalau sudah begitu baru polisi mungkin digerakkan. Kalau sudah polisi, TNI, polisi, baru rakyat kalau terpaksa harus perang, maju berperang. Nah, ini kita lihat Yosua diperintahkan oleh Musa untuk memilih orang-orang dan pergi berperang. Ya, saudara, ayat yang ke-9 demikian. Ayat yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Jadi Yosua disuruh perang, Musa naik ke puncak bukit. Ya, saudara, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saudara, dikatakan Musa berdoa. Ya, berdoa di bukit itu dengan membawa tongkat sampai akhirnya Israel yang dipimpin oleh Yosua menang, mengalahkan orang Amalek yang waktu itu datang menyerang mereka. Yosua akhirnya menang. Nah, sekarang saudara, kalau kita lihat Yosua menang karena Musa naik ke puncak bukit berdoa. Ya, kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan Musa berdoa dengan mengangkat tongkat Allah. Yang dimaksud tongkat Allah ini tongkat yang dipakai awal Musa dipanggil oleh Tuhan, yang Tuhan suruh buang tongkatmu, dibuang, jadi ular. Tongkatnya jadi ular, ambil jadi tongkat lagi. Nah, ini tongkat yang Tuhan pakai untuk Musa mengadakan mujizat lewat perintah Tuhan. Dan tongkat itu dibawa oleh Musa terus. Dan pada akhirnya saudara, tongkat itu kalau nggak salah dimasukkan ke dalam peti perjanjian. Ya, saudara. Nah, kita lihat tongkat itu dibawa oleh Musa. Dia naik ke atas gunung dan dia mengangkat tangannya. Dia berdoa. Saudara, dia berdoa. Saudara, coba saudara angkat tangan. Tahan berapa menit? Saudara tahan gini berapa menit? Lama-lama tangannya apa? Keple. Kesel lah. Keselnya udah kesel otomatis. Saudara nggak usah suruh turun. Ini tangan tambah lama tambah turun, tambah turun. Nah, saudara, kalau kita baca kisah ini, kalau tangan Musa begini, dikatakan Yosua kuat. Ya, orang-orang Amalek itu mundur dipukul oleh Yosua, kalah istilahnya.
Lah tangannya ini saudara tambah kesel. Nek tangannya turun, orang Amalek maju lebih kuat. Ya, Yosua terpukul mundur. Saudara, kalau kita baca, dikatakan Harun dan Hur ikut naik ke bukit itu. Jadi saudara, kalau kita baca kisah ini, karena Yosua capek, tangannya kesel, turun. Musa capek, tangannya kesel, turun. Yosua terpukul kalah, mundur. Maka saudara Harun dan Hur nggak habis akal. Mereka berdua, ya apa ini supaya Musa ini nggak capek, supaya Musa nggak kesel tangannya. Mereka cari batu, saudara. Kalau saudara baca, dikatakan Musa dikasih batu, disuruh duduk. Bahkan disuruh duduk, tangannya kan nggak terlalu tinggi. Harun dan Hur nopang, saudara. Jadi mungkin apakah Harun dan Hur pegang begini terus, kita nggak tahu. Pokoknya mereka berdua menopang tangan Musa, satu di kanan, satu di kiri, sampai tangan itu terus terangkat. Dan akhirnya kita lihat Yosua menang melawan Amalek. Nah sekarang saudara, kita lihat, kita sedang belajar ya, menang atas masalah. Kita tahu semua kita punya masalah. Dan tadi kita sudah sepakat bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau terus-menerus hidup atau tinggal di dalam masalah. Semua orang yang punya masalah ingin masalahnya selesai, ingin masalahnya beres. Kalau boleh, masalahnya juga bisa diatasi dan mengalami kemenangan atas masalah itu. Setuju? Ya, semua orang ya mau dia menang atas masalah, dia mau beres masalahnya, dia mau selesai masalahnya. Sekarang kita mau lihat syarat menang atas masalah. Ya, saudara, yang pertama, saudara, kalau kita kembali kepada ayat 9, Keluaran pasal 17. Yuk kita baca lagi, yuk ayat 9 kita baca lagi. Ya, tadi saudara kan baru baca ayat yang ke-8. Kita baca ayat 9 ya, sama-sama kita baca semua. 2, 3. Musa ikut baca ya. Yuk kita ikut baca semua. Ayat 9, 17 Keluaran pasalnya. Ayat 9, 2, 3. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang dari kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang kotak Allah di tanganku. Saudara, kita lihat syarat saudara dan saya menang. Syarat kita bisa bereskan masalah, syarat kita bisa mengatasi masalah. Maka saudara, dari ayat 9 dikatakan Musa menyuruh Yosua, pergi pilihlah orang-orang untuk menjadi pasukan. Ya, pilih orang-orang Israel dan kamu dikatakan pergi berperang. Saudara, keluarlah dan perang. Saudara, kita lihat, jadi syarat untuk saudara dan saya menang menghadapi masalah dan melawannya, saudara, nggak cuma hadapi dan lawan begitu saja, tapi harus mau perang. Ya cuma hadapi lawan itu berarti itu masalah, saudara harus menghadap masalah itu. Nah, firman Tuhan katakan Yosua pilih orang-orang keluar dan berperang. Jadi saudara, syarat yang pertama, kalau saudara dan saya mau menang menghadapi masalah, saudara, kita harus mau memerangi masalah itu. Ya, kita harus mau memerangi masalah itu. Harus berani menghadapinya. Ya, harus berani menghadapinya. Kalau kita nggak mau hadapi dan memerangi masalah itu, saudara dan saya jangan mimpi kalau kita akan menang.
Orang yang nggak mau berperang pernah dia menang? Halo, ada orang nggak perang menang? Nggak ada. Saudara dan saya menikmati kemenangan dari pahlawan-pahlawan yang berperang sebelum Indonesia merdeka. Kita nggak pernah perang, tapi kita menang. Menang apa? Menikmati kemenangan itu cuma. Nah, kalau kita menghadapi masalah, kita mempunyai masalah, persoalan, saudara, kita harus berani hadapi lawan dan perang dengan masalah itu. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi keluarlah perang, kalahkan orang Amalek. Saudara, keluar perang, kalahkan orang Amalek. Ya, saudara. Jadi kita lihat sekali lagi, masalah yang kita hadapi, kita mau kita menang, kita mau beres, kita mau kita selesai masalah itu. Jadi saudara dan saya ketika menghadapi masalah harus mau perang. Anak-anak sekolah itu contohnya. Kalau mereka dikasih tahu besok ulangan, ya saudara, apa yang mereka harus hadapi? Belajar. Ya kan itu perangnya. Belajar supaya nanti kalau terima lembar soal ulangan itu bisa dikerjakan. Itu perangnya. Perangnya ya belajar loh. Supaya kamu ngerti apa yang akan kamu jawab nanti kalau dikasih soal. Kalau nggak belajar 2 tambah 2 3, enak aja kan jawabnya karena nggak pernah belajar. Itu nggak menang itu kalah namanya. Tapi coba kalau menang. Evan tuh di sini saudara, sehari 3 kali saya suruh ngapalin perkalian. Pagi, ayo. Enggak mulai 1, ya mulai 2 kali 2, 3 kali 3, terus 3 kali 2. Pokoknya saya suruh apalin mulai 2 aja. Kalau 3 kali 1, 3 kan gampang. Ya, jadi saya suruh ayo mulai 2 kali 2 terus sampai 10. Sehari 3 kali. Ya. Awalnya dia 4 kali 8. Saudara, setiap hari selama di sini ya saya suruh ngapalin apa ya saudara. Nah, kita lihat kita harus mau perang. Kalau saudara tidak mau perang, saya tidak mau perang, kita tidak pernah akan jadi orang yang menang. Ingat itu ya saudara. Kalau saudara hadapi masalah, perang ya. Nah, saudara, saya kasih contoh misalnya. Ya, saya kasih contoh misalnya masalah keuangan. Saudara, kalau saudara mau menang menghadapi masalah keuangan, apa perangnya? Berperangnya harus apa? Kerja. Jangan saudara ikut sekarang, aduh saudara-saudara setel TV, buka YouTube, buka Facebook, pokoknya yang sosial media itu yang keluar pinjol. 1 hari bunganya ringan 0,03%. Saudara kali 0,03%. 1 hari loh, itu bunga 0,03% sehari. Coba saudara kaliin 0,03 kali 30, dapatnya berapa? 1 bulan. Waduh, pinjol sekarang saudara, pinjaman online itu gencar-gencarnya. Tidak rumit, saudara cuma pakai nomor HP. Dalam waktu 10 menit cair. Siapa orang yang gak tergiur? Siapa orang yang gak mau? Makanya banyak orang terjerat pinjaman online. Nah sudah gitu dikejar-kejar, gak kolektor, mau ngumpet kemana, duit gak punya, mau bayar gak bisa, ya dikejar-kejar saudara. Nah jadi masalah keuangan yang kita hadapi, jangan pinjol, kerja. Kalau saudara, saya menghadapi masalah keuangan, kita kerja. Ya saya kan gak kerja sama saudara. Kita kerja saudara dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan jujur. Tuhan pasti berkati. Itu bagian kita yang kita lakukan. Bagian Tuhan yang memberkati. Ya, jadi ingat saudara, ada masalah perang.
jangan diam. Kalau saudara lihat pemulung-pemulung itu lebih kaya dari kita, ya, mereka satu hari ngumpulin kertas bekas plastik. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan. Kalau di Jakarta, saudara, saya pernah tinggal, mereka ngumpulin plastik itu, semua plastik mereka kumpulin, sudahnya dipilah-pilah. Ada yang plastik apa. Dan kita mungkin nggak terlalu ngerti, karena mereka sudah biasa, mereka tahu ini jenis plastik ini dikumpulin jadi satu, ini jenis plastik ini dikumpulin, ini jenis plastik dikumpulin. Sudahnya mereka cuci. Saudara, saya lihat mereka cuci di sungai, terus mereka keringin, mereka jual, dapat uang. Kertas koran dulu masih banyak kan, sekarang koran sudah langka, ya. Sudah hampir nggak ada koran itu. Cuma tinggal di kota-kota besar, di desa ini saudara cari penjual koran nggak ada. Kertas koran, kertas buku, mereka ambil, mereka pilah-pilah. Koran itu sebetulnya kan kertas stensil, cuma lebar, ya. Mereka kumpulin sendiri, mereka timbang, mereka jual. Duplek, tahu duplek? Kotak obat, kotak pokoknya kotak yang tipis itu mereka kumpulin sendiri, mereka timbang, mereka jual. Kardus, saudara, mereka kumpulin, mereka jual, semua jadi uang. Itu cara mereka perang. Nah, kita harus mau perang. Jadi yang pertama, kalau saudara dan saya mau menang, kita hadapi masalah, kita punya masalah, kita punya persoalan, perang, ya. Seperti Yosua dikatakan, pilih, keluarlah, perangi Amalek. Ya. Sekarang yang kedua, saudara, kalau kita lihat, saya tidak akan ajak saudara banyak-banyak baca. Kita baca ayat 11-12. Yuk, kita baca ayat 11-12, ya. 2 ayat ini. Yang tadi kan 1 ayat, sekarang ayat 11-12. Semua ikut baca, ya. Kita sedang belajar firman Tuhan untuk bisa jadi pemenang atau menang atas masalah. Ayat 10 sudah kita lewati, ayat 11-12. Yuk kita baca, ya. Semua ikut baca. 2, 3. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat, terus saudara baca. lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka menanglah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya dia duduk di atasnya. Harun dan Hur memotong kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah, saudara, kita lihat Yosua disuruh pilih pasukan, oke. Terus disuruh pergi perang, ya. Lalu yang kedua, kalau kita mau menang atas masalah, yang pertama harus mau perang. Ingat itu, ya, saudara. Saudara dapat masalah, saya dapat masalah, perang, ya. Nah, sekarang yang kedua, Musa pergi ke bukit dan berdoa. Tentu saja berdoa minta pertolongan Tuhan, ya. Pasti Musa berdoa minta supaya Tuhan tolong Yosua yang ada di medan perang dengan pasukan. Untuk apa? Supaya bisa mengalahkan Amalek, ya, bisa mengalahkan Amalek. Itu pasti isi doanya, ya, saudara. Nah, kita lihat dari poin kedua, untuk saudara dan saya menang atas masalah, kita lihat Musa pergi ke bukit dan berdoa. Di sini kita mendapat pelajaran. Kalau saudara dapat masalah, saya dapat masalah, selain harus mau perang, bergantung pada Tuhan. Berdoa itu bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya, kita lihat Musa minta pertolongan Tuhan, bergantung pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Tuhan tolong Yosua yang sedang perang menghadapi Amalek. Tolong Yosua. Dan tangan itu diangkat, dikatakan sampai matahari terbenam, sampai sore. Dan kita lihat Yosua menang.
Jadi saudara bergantung pada Tuhan. Nah, saudara, berapa banyak di antara kita? Ayo, sekarang kita mau merenung. Berapa banyak di antara kita yang masih bergantung pada Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Ya, tadi yang pertama, menghadapi masalah harus mau perang. Yang kedua, bergantung pada Tuhan. Berapa banyak? Berapa banyak? Dan saudara bergantung pada Tuhan di sini, ini berbicara tentang kudus atau kekudusan. Musa bergantung pada Tuhan. Ya, dia pakai apa yang Tuhan bisa lakukan. Kekudusan yang ada itu yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup mereka. Nah, saudara, kita lihat berapa banyak kita yang masih bergantung pada Tuhan, yang masih hidup benar, yang masih hidup kudus ketika menghadapi masalah. Saudara bergantung pada Tuhan, ya, hidup benar, tetap melakukan firman Tuhan, tetap praktek firman Tuhan. Berapa banyak? Ya, jangan ketika ada masalah, saudara, kita cari jalan keluar yang bukan daripada Tuhan. Kita sudah belajar firman Tuhan 2 minggu berturut-turut. Ketika membuat jalan sendiri, pasti akan gagal. Ya, pasti akan ada masalah. Pasti akan tidak mendapat pertolongan Tuhan. Nah, saudara, kita harus mau bergantung pada Tuhan. Tapi juga, saudara, jangan kita jadikan Tuhan cuma tempat mencari pertolongan. Nah, Tuhan itu penolong, betul. Tuhan itu penolong. Tapi jangan cuma dijadikan tempat minta pertolongan. Ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ya, kita jemaat GBD Indonesia, kita mau belajar. Kita mau belajar. Jangan cuma bergantung pada Tuhan, minta tolong Tuhan. Ya, saudara, ketika kita ada masalah, ya, ketika kita bermasalah, menghadapi persoalan, saudara, ada banyak orang Kristen. Mudah-mudahan jemaat GBD Indonesia tidak seperti itu. Ya, ketika ada masalah, ada persoalan, saudara, kelihatan sungguh-sungguh, kelihatan setia, kelihatan, wah, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Ketika masalah selesai, masalah teratasi, dadah, bye-bye Tuhan. Ya, saudara, kita tidak boleh seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Kita minta pertolongan Tuhan, betul, karena Tuhan memang tempat kita mencari pertolongan. Tapi kalau kita cuma jadikan Tuhan untuk minta pertolongan ketika ada masalah, persoalan, dilema yang ada di dalam hidup kita, nah itu namanya tidak bagus. Kalau bahasa yang lebih kasar, maaf, kurang, saudara terusin bersama. Nah, ya, jadi jangan cuma begitu. Sakit, berdoa. Kalau saudara memang punya iman, berdoa, gak apa-apa. Tapi nih sudah sembuh, jangan. Nah, Tuhan, aku sudah sembuh. Gak ke gereja, gak setia lagi, gak sungguh-sungguh lagi. Nah, ya, saudara, sebab ada banyak orang ketika dia ditolong Tuhan, dia lupa. Karena hidupnya sudah enak, sudah nyaman. Ya. Ada orang juga ketika susah, dia ingat Tuhan, ditolong Tuhan, lupa. Ya. Nah, kita nggak boleh gitu. Saat kita sudah ditolong Tuhan, saat kita belum ditolong Tuhan, ayo kita belajar bergantung sama Tuhan. Ya, kita mau belajar. Nah, saudara, ada istilah yang saudara dan saya ingat pasti. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah, persoalan, dilema yang kita hadapi, saudara, biasanya orang cari jalan keluar sendiri. Kalau dia nggak mau bergantung, dia pergi ke kiri, cari jalan buntu di kiri, dia pergi ke kanan, cari jalan buntu di kanan, dia pergi ke depan, cari jalan buntu, ke belakang buntu. Yang nggak buntu kemana? Ke atas. Saudara, itu loh. Jangan
nabrak sana, nabrak sana, nabrak sana, nabrak sana, udah nggak bisa baru naik ke atas. Memang ke atas tidak pernah tertutup jalan, tapi kita nggak boleh gitu. Kita nggak boleh, kita harus ketika saudara ada masalah, saya ada masalah, ayo cepat naik ke atas, ya naik ke atas. Jangan tunggu nabrak-nabrak udah babak belur benjut semua, udah nggak bisa apa-apa, baru nangis sampai beler ingusnya, ya air matanya bercucuran, minta tolong Tuhan. Tapi kalau sudah ditolong terus lupa sama Tuhan, ini nggak boleh saudara. Ayo kita mau belajar ya saudara. Jadi yang pertama, saudara dan saya menang atas masalah harus mau terang. Yang kedua, bergantung pada Tuhan. Ya, kita mau pakai cara ini. Belajar, belajar jangan tunggu babak belur, jungkir balik, entek-entekan. Ya sudah nggak bisa cari jalan baru bingung sama Tuhan. Ya, ayo kita mau ketika saudara ada masalah, baik masalah besar, baik masalah kecil, ya, baik masalah berat, masalah ringan, ayo kita mau bergantung sama Tuhan. Hidup benar. Musa dia pakai tongkat Allah, dia bawa tongkat Allah. Ya, tongkat Allah ini berbicara tentang kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dengan tongkat itu Musa bisa belah laut Kolsom. Ya apa ya? Dengan tongkat dia pegang, dia berkata kepada gunung batu keluar airnya. Dengan tongkat yang sama, saudara, dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu bukan Musa, itu Tuhan yang memakai tongkat itu untuk menyatakan kuasa Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika kita bergantung sama Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Makanya yang ketiga, kalau saudara dan saya mau menang, ya saudara, ketika saudara dan saya mau perang, ketika kita hidup benar, kita hidup kudus, bergantung sama Tuhan, saudara, maka yang ketiga, Tuhan yang akan bertindak. Amin. Ya saudara, Tuhan yang akan bertindak. Coba kita mau lihat ayat selanjutnya, ya, ayat yang ke-13. Ayat 13. Kita baca ayat 13 dari Keluaran pasal 17. Yuk, siap, 2, 3. Demikianlah makanya ikut baca, ayo ikut baca semua. Di rumah udah nggak tahu baca Alkitab. Ya, jarang baca Alkitab, di gereja suruh baca, diam aja. Ayo 2, 3. Demikianlah. Nah, saudara, ketika mau perang, bergantung sama Tuhan, berharap perlindungan, pertolongan Tuhan, maka saudara, yang ketiga, ketika saudara lakukan nomor 1, nomor 2, Tuhan yang bertindak mengalahkan Amalek lewat tangan Yosua dan pasukan Israel. Kita lihat saudara, ketika saudara dan saya menghadapi dan melawan masalah dengan hidup benar, dengan kekudusan, tetap mempraktekkan firman Tuhan, Tuhan bertindak atas hidup saudara dan saya. Dia yang akan membela kita, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan melindungi kita dan mengalahkan persoalan itu dari hidup yang kita sedang jalani ini. Ya saudara, kita lihat ayat yang ke-16, saya baca buat saudara. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Betul kan? Tuhan yang berperang memakai Yosua dengan pasukan Israel untuk mengalahkan Amalek. Untuk mengalahkan Amalek. Bukan saat itu aja, dikatakan turun-temurun. Ya saudara, kalau saudara baca, saya lupa catat, ya dikatakan Amalek itu ditumpas habis, tidak ada sisa. Itu saudara, kita lihat ketika kita mau, ya sekali lagi praktek firman Tuhan,
Maka saudara, Tuhan yang berperang, dan dikatakan Amalek ditumpas habis. Ayat yang ke-14 saya baca, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nah, kita lihat peristiwa ini. Yosua diberitahu oleh Musa, Musa diberitahu oleh Tuhan, tulis kasih Yosua, tulis kasih Yosua. Peristiwa Amalek dikalahkan oleh Yosua dengan pasukan lewat pertolongan Tuhan. Musa dibilang tulis dalam sebuah kitab, ya suruh catat di buku dah, lalu berikan pada Yosua supaya ini jadi ingatan untuk dia bahwa Tuhan sudah menolong dia. Kenapa dikasih Yosua? Ada yang tahu? Halo, Don, kenapa dikasih ke Yosua? Hah? Karena Yosua yang akan menggantikan Musa jadi pemimpin masuk ke Kanaan. Makanya Tuhan bilang catat di sebuah kitab, dibikin buku peristiwa perang dengan Amalek yang Yosua kerjakan lewat pertolongan Tuhan karena Musa berdoa pada Tuhan. Berikan supaya ini jadi ingatan pada dia bahwa Amalek dihabisi, diselesaikan oleh Tuhan. Ya, saudara. Kita lihat. Jadi poin yang saudara dan saya harus miliki, cara kita menang menghadapi masalah, harus mau perang. Ingat ini saudara ya, kalau saudara dan saya dapat masalah harus mau perang. Itu tadi masalah cuma soal keuangan. Masalah kan banyak, bukan cuma soal keuangan. Iya kan? Saudara misalnya sakit, harus mau perang. Perangnya kemana? Berobat. Nah, saudara punya iman silahkan berdoa. Enggak apa-apa, enggak berdosa, enggak bersalah. Tapi kalau punya iman, kalau nyampe imannya, berdoa, Tuhan pasti bertindak. Ya, kalau sudah berdoa, belum sembuh, enggak berdosa, saudara pergi ke dokter. Di Alkitab ada tabir ya kan? Enggak dosa, enggak salah. Kita pergi berobat. Ya, minumlah obat dengan teratur. Saya ini sehari minum 5 macam obat, saudara. Saya belum tanya, sudah setengah tahun selesai bypass. Saya kemarin tanggal 25 belum tanya sama dokter lagi, dok saya punya obat belum dikurangin. Ya saya mau tanya nanti bulan ke-7 karena obat yang diminum itu 3 jenis itu hampir sama, pengencer darah. Ya saudara, nah jadi kita lihat sakit, berdoa. Pergi ke dokter enggak salah, minum obat enggak salah. Nah, supaya apa? Supaya saudara sehat. Iya kan? Nah, jadi ayo saudara. Ketika kita dapat masalah, perang bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan itu berserah. Tapi bukan terus menengahi. Perangnya harus ingat. Ya, jangan cuma nomor 2-nya tok yang saudara bergantung sama Tuhan. Tuhan, aku nggak punya beras. Mudah-mudahan beras jatuh dari langit minta kepala kita mati. Kita iya kan? Sekarang beras, mati malah. Ya, kita harus kerja. Kita harus kerja bergantung sama Tuhan. Yang ketiga, kita akan lihat tindakan Tuhan. Ya, membereskan persoalan. Kalau belum beres, ya nomor 1, nomor 2 itu harus terus saudara dilakukan. Jangan saudara pikir belum beres, ya nggak beres, ambo. Nggak boleh gitu, terus. Kita mau belajar, ya belajar, saudara-saudara belajar, saya belajar supaya kita bisa menghadapi masalah dan kita mengalami kemenangan. Serahkanlah persoalan saudara dan saya kepada Tuhan. Ya,
Kita akan nikmati perjamuan kudus. Saya ingin ajak saudara nyanyi serahkanlah hidupmu padanya. Mari ya, kita mau menikmati perjamuan kudus. Ingat ya saudara, ada